Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah merintis umatnya dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Usman SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran. Sebelum kita masuk pada pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dari kelas PAI 2A Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan desain program tahunan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kelebihan dan kekurangan, mungkin kita harus mengetahui pengertian dari desain program tahunan. Desain program tahunan adalah rencana pembelajaran yang dibuat untuk 1 tahun ajaran dan mencakup semua mata pelajaran yang akan diajarkan dalam 1 tahun. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang akan hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru. Mata pelajaran yang bersangkutan program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan inti, yaitu kelebihan dan kekurangan dari desain program tahunan. Yang pertama, kelebihan desain program tahunan. Yang pertama, lebih efisien dalam perencanaan dan pengelolaan waktu dan sumber daya. Efisiensi dalam perencanaan dan pengelolaan waktu dan sumber daya adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal dan efektif. Hal ini melibatkan proses pengaturan, pengalokasian, dan penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, uang, dan bahan dengan cara yang menghasilkan hasil yang diinginkan dengan biaya dan upaya yang minimum. Yang kedua, dapat memberikan gambaran jangka panjang tentang pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang terus-menerus dan berkelanjutan sepanjang hidup manusia. Pada tingkat dasar pembelajaran, dimulai sejak kita lahir dan berlanjut sepanjang masa hingga dewasa. Namun, pembelajaran tidak terbatas pada lingkungan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi. Ia juga terjadi melalui interaksi dengan lingkungan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan eksplorasi individual. Dalam jangka panjang, pembelajaran menjadi kunci penting dalam pengembangan dan pertumbuhan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Kemudian, kelebihan yang ketiga yaitu lebih mudah untuk mengatur jadwal dan membagi waktu secara proporsional. Mengatur jadwal dan membagi waktu secara proporsional dapat mempermudah pengelolaan waktu dan membantu dalam efisiensi kegiatan sehari-hari. Yang keempat, memungkinkan guru untuk mengevaluasi kinerja siswa dan membuat perubahan pada kurikulum jika diperlukan. Evaluasi kinerja siswa merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. Karena itu, memberikan informasi berharga kepada guru tentang pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dan kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan tersebut. Guru dapat menggunakan berbagai metode evaluasi seperti tes, tugas, proyek, presentasi, dan observasi kelas untuk menilai kemajuan siswa. Dengan menggunakan evaluasi ini, guru dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam memahami materi serta melihat
melihat tren dan pola perkembangan yang dapat membantu mereka membuat keputusan terkait pembelajaran selanjutnya. Kemudian kelebihan yang kelima yaitu memudahkan proses evaluasi oleh pihak berwenang dalam menilai kualitas pembelajaran. Kemudian kita masuk pada kekurangan dari desain program tahunan. Yang pertama yaitu tidak fleksibel terhadap perubahan dan kebutuhan yang mendadak. Salah satu alasan mengapa kurangnya fleksibilitas dapat menjadi masalah adalah karena lingkungan sekitar kita cenderung berubah secara terus-menerus. Perubahan teknologi, kebutuhan pasar yang berubah, atau situasi darurat adalah contoh situasi yang dapat memicu perubahan. Perubahan yang mendadak dan tidak terduga. Jika kita tidak fleksibel dalam menghadapinya, kita mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri atau merespon dengan cepat, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap kinerja, produktivitas, dan efisiensi. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu sulit untuk mengatasi perbedaan kemampuan siswa yang signifikan. Yang ketiga, kurangnya responsif terhadap perubahan kurikulum atau standar kompetensi. Kemudian yang keempat, sulit untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Kemudian kekurangan yang kelima yaitu cenderung membosankan dan kurang menarik bagi siswa. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi para pendidik untuk mencari cara yang menarik dan bervariasi untuk mengajar, menggunakan metode pengajaran yang interaktif, menyediakan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan membantu meningkatkan minat siswa. Selain itu, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, memberikan tantangan dan merangsang kreativitas juga dapat membantu pembelajaran menjadi lebih menarik dan menghibur bagi siswa. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi calon pengajar atau calon tenaga pendidik. Sekian dari saya. Minallahi musta'an walidiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.